Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia. Saya di sini akan mempresentasikan yang pertama, yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang dagang tanpa mengolah atau mengubah sifat produk tersebut. Kegiatan utama dalam perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang atau produk yang berwujud fisik. Kemudian ada potongan harga. Potongan harga ada dua, yaitu potongan langsung dan potongan tunai. Potongan langsung adalah potongan yang diberikan karena perbedaan cara penjualan atau perbedaan langganan yang dilayani. Kemudian potongan tunai adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Kemudian ada syarat jual beli. Syarat jual beli ada 4. Yang pertama shipping point, yang kedua franko gudang, yang ketiga free on board, dan keempat cost break and insurance atau CFI. Shipping point sendiri adalah pembeli menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang sendiri. Kemudian franko gudang, yaitu dalam syarat ini penjual menanggung biaya pengiriman sampai ke gudang pembeli. Kemudian ada free on board, yaitu dalam syarat ini penjual di luar negeri menanggung biaya pengiriman dari pelabuhan muat miliknya sampai dengan pelabuhan bongkar yang digunakan oleh pembeli. Kemudian ada CFI. Dalam syarat ini penjual hanya menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas barang. Kemudian kegiatan dalam perusahaan dagang ada 4. Yang pertama, kegiatan pembelian. Yang kedua, kegiatan penjualan. Yang ketiga, kegiatan pengeluaran kas. Dan yang keempat, kegiatan penerimaan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, siklus akuntansi. Buku jurnal yang spesifik disebut dengan buku jurnal khusus atau sering disebut dengan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal memorial. 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang secara kredit. 2. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas seperti pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran kas untuk biaya operasional, dan objek pengeluaran kas lainnya. 3. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang atau penyerahan jasa secara kredit. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala untuk pemerintahan kas, berupa penerimaan kas dari penjualan tunai, pelunasan piutang, dan penerimaan kas dari sumber lainnya, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain-lain. 5. Jurnal memorial. Jurnal memorial adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, atau jurnal penerimaan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan posting dari data jurnal khusus ke buku besar. Contoh, berdasarkan data pada jurnal-jurnal khusus di atas dapat dilakukan posting ke buku besar sebagai berikut. UD Makmur buku besar periode yang berakhir 31 Januari 2000 dalam satuan rupiah. Kas yaitu tanggal Januari tanggal 31, referensi JPNK 01, debit 1.315.000, kredit 661.000, saldo debit 1.315.000, saldo debit 654.000. Piutang usaha tanggal 31 Januari, referensi JPN 01, debit 900.000, kredit 100.000 dan 620.000, saldo debit 900, 800, 180.000. Piutang usaha tanggal 31 Januari, referensi JM01, debit 30.000, saldo debit 30.000. Perlengkapan tanggal 31 Januari, referensi JPB01, debit 20.000, saldo debit 20.000. Peralatan tanggal 31 Januari, referensi JPK 01, debit 35.000, saldo debit 35.000. Utang usaha tanggal 31 Januari,
debit 50.000, kredit 620.000. Saldo kredit 620.000, 570.000, 270.000. Menyusun neraca saldo disusun setelah dilakukan pemostinan dari jurnal balik, jurnal umum atau jurnal khusus ke dalam buku besar. Setelah dikelompokkan dengan akun sejenis di buku besar, langkah selanjutnya akan memindahkan akun rekening beserta kode dan jumlah saldo akhirnya ke dalam neraca saldo. Posting dari data jurnal ke buku bantu. Buku bantu piutang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan timbulnya piutang usaha dan pelunasan piutang usaha, serta transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan piutang usaha untuk setiap debitur. Buku bantu uang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan timbulnya utang usaha, serta transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan utang usaha untuk setiap kreditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Salsabila Valina akan melanjutkan materi selanjutnya. Penyesuaian atas persediaan barang dagang. Jadi, akhir periode di samping melakukan penyesuaian atas transaksi-transaksi, perusahaan juga melakukan penyesuaian atas persediaan barang dagang dengan dua cara berikut. 1. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode fisik. Dibuat akun ikhtisar laba rugi. 2. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode perpetual. Dibuat akun harga pokok penjualan. Penyusunan neraca lajur. Fungsi neraca lajur dalam siklus akuntansi hanyalah sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dagang ada 3, yaitu neraca yang memiliki akun persediaan barang dagang, laporan laba ditahan atau perubahan ekuitas, dan laporan laba rugi yang di dalamnya juga dilakukan perhitungan terhadap HPP atau harga pokok penjualan. Penutupan buku. Setelah penyusunan laporan keuangan, kegiatan akuntansi selanjutnya adalah setelah penutupan buku. Kegiatan ini meliputi pembuatan jurnal penutup dan neraca saldo penutup. 1. Jurnal penutup. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun nominal atau akun laba rugi. 1. Neraca saldo penutup. Berdasarkan contoh sebelumnya, laporan neraca UD Adonara dapat dibuat neraca saldo penutup untuk perusahaan dagang sebagai berikut. UD Adonara neraca saldo setelah penutupan periode yang berakhir 31 Desember 2005 dalam satuan rupiah. Nomor akun 111, nama akun kas dengan debit 7.500.000, kredit 0. Nomor akun 112, nama akun piutang usaha debit 3.600.000, kredit 0. Nomor akun 113, nama akun piutang pendapatan bunga debit 250.000, kredit 0. Nomor akun 114, nama akun persediaan barang dagang debit 4.500.000, kredit 0. Nomor akun 115, nama akun perlengkapan kantor debit 650.000, kredit 0. Nomor akun 116, iklan dibayar di muka debit 400.000, kredit 0. Nomor akun 121, peralatan kantor debit 4.500.000, kredit 0. Nomor akun 122, akumulasi penyusutan peralatan debit 0, kredit 3.375.000. Nomor akun 211, utang usaha debit 0, kredit 3.900.000. Nomor akun 212, utang bunga debit 0, kredit 300.000. Nomor akun 311, nama akun modal TN Aslam debit 0, kredit 13.825.000. Dan total untuk debit 21.400.000 dan total kredit 21.400.000. Soal kasus 1, keterangan piutang usaha penjualan debit 1.500.000, kredit 1.500.000. Penjualan barang dagang debit 1.420.000, kas itu potongan harga 30.000, beban angkut 50.000, piutang usaha kredit 1.500.000. Penjualan potongan harga, beban angkut total 1.420.000. Jumlah piutang usaha 1.500.000, jumlah potongan 1.500 kali 2% sama dengan 30.000. Jumlah yang dibayar pelanggan 1.500.000 dikurangi 30 sama dengan 1.470.000. Jumlah yang dibayar setelah masa potongan sebesar 1.500.000. Terima kasih.
Kasus 2. Pada tanggal 5 Januari 2006, perusahaan membeli barang dagang seharga 2 juta dengan termin 2/10 N/30. Setelah barang itu diterima, terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan pesanan seharga 500.000, sehingga pada tanggal 6 Januari 2006, barang tersebut dikembalikan kepada penjual. Hitunglah jumlah pembelian dan jumlah utang usaha pada saat pembelian, jumlah potongan dan jumlah yang harus dibayar perusahaan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu potongan, jumlah yang harus dibayar perusahaan apabila pembayaran dilakukan setelah masa potongan. Berikut ini adalah penjualan barang dagang yang dilakukan perusahaan secara kredit. Hitunglah jumlah yang dicatat sebagai penjualan, jumlah yang diterima dari penagihan piutang. A. Jawaban tanggal 6 Januari 2006 pembelian di sisi debit 2 juta dan utang usaha di sisi kredit 2 juta. B. Tanggal 6 Januari 2006 utang usaha di sisi debit 2 juta, kas di sisi kredit 1.600.000, potongan pembelian di sisi kredit 400.000. C. Tanggal 6 Januari 2006 utang usaha di sisi debit 2 juta dan kas di sisi kredit 2 juta. Kasus 3. Berikut ini adalah penjualan barang dagang yang dilakukan perusahaan secara kredit. Tanggal faktur A. 6-4/2005. Nilai faktur 1.500.000. Potongan harga 20%. Termin 2/10 N/30. Penagihan yang diterima 15/4/2005. Tanggal faktur B. 7 bulan 4 2005. Nilai faktur 1 juta. Potongan harga 0. Termin 2/10 N/30. Penagihan yang diterima tanggal 17 bulan 4 2005. Tanggal faktur C. Tanggal 10 bulan 4 2005. Nilai faktur 5 juta. Potongan harga 30%. Termin 2/10 N/30. Penagihan yang diterima tanggal 20 bulan 4 2005. Tanggal faktur D. Tanggal 12 bulan 4 2005. Nilai faktur 3 juta. Potongan harga 10%. Termin 0. Penagihan yang diterima tanggal 22 bulan 4 2005. Hitunglah A. Jumlah yang dicatat sebagai penjualan dan B. Jumlah yang diterima dari penagihan utang. Jawaban A. Jumlah penjualan 1.500.000 ditambah 1 juta ditambah 5 juta ditambah 3 juta dan hasilnya 10.500.000. Jumlah penagihan utang 1.500.000 dikali 2% 30.000. 1.500.000 min 30.000 sama dengan 1.470.000. 1 juta dikali 2% sama dengan 20.000. 1 juta min 20.000 sama dengan 980.000. 5 juta dikali 2% sama dengan 100.000. 5 juta min 100.000 sama dengan 4.900.000. 3 juta dikali 2% sama dengan 60.000. 3 juta min 60.000 sama dengan 2.940.000. Total 1.470.000 ditambah 980.000 ditambah 4.900.000 ditambah 2.940.000 sama dengan 10.290.000. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus 4. Yang pertama, jurnal pembelian toko Mekarjaya. Tanggal 1 Mei, serba-serbi 250 di sisi debit dan di sisi kredit 250. Tanggal 3, di sisi debit 8 juta dan di sisi kredit utang usaha 8 juta. Tanggal 15 Mei, toko Bintang 1.500.000 di sisi debit dan di sisi kredit 1.500.000. Kemudian tanggal 16, toko Mekarjaya serba-serbi di sisi debit 3 juta dan kredit di utang usaha 3 juta. Kemudian tanggal 17, toko Kasih di sisi debit 7 juta dan di sisi kredit dengan jumlah total semuanya 32.500.000. Kemudian jurnal pengeluaran kas yang jumlah total semuanya, yang jumlah pembeliannya 28.750 di sisi debit dan serba-serbinya jumlah semua totalnya 2.300.000. Kemudian di sisi debit piutang usahanya 7 juta dan sisi kredit di pembelian 30.000.
kemudian kredit di sisi kas 38.2.020.000. Kemudian jurnal penjualannya dengan jumlah semuanya di sisi debit 11.500.000, sisi kredit serba-serbi 200.000, dan di sisi penjualan 11.700.000. Kemudian jurnal penerimaan kas, jumlah semuanya di sisi debit kas 4.750.000, penjualan 1 juta, dan di sisi kredit jumlah semuanya serba-serbi 3.500.000 dan piutang usaha 250. Kemudian jurnal memorial dengan jumlah keseluruhan 3.250. Kemudian 2 buku besar. Buku besarnya yang pertama kas, di sisi debit tanggal 1 di sisi debit 4.750, kredit 38.020. Kemudian saldonya di sisi debit 4.750, kredit 38.020, saldonya 4.750, dan kredit 33.270. Kemudian kedua piutang usaha, saldonya 11.500.000 di sisi debit, 10.500.000 di sisi debit, dan 10.250 di sisi debit. Kemudian perlengkapan dengan saldo di sisi debit 250. Kemudian peralatan saldonya di sisi debit 3 juta. Kemudian utang usaha saldonya di sisi kredit 35.750, 35.200, dan 28.250. Kemudian utang gaji saldonya di sisi kredit 1.500.000. Kemudian penjualan saldonya di sisi kredit 11.750 dan 15.200. Kemudian retro penjualan saldonya di sisi debit 1 juta. Kemudian pembelian saldonya sisi debit 32.500 dan 61.250. Kemudian potongan pembelian saldonya di sisi kredit 30.000. Kemudian retur pembelian saldonya di sisi kredit 500.000, beban gaji saldonya di sisi debit 1.500.000. Kemudian beban telisa saldonya di sisi debit 500.000. Kemudian piutang bunga saldonya di sisi debit 250, pendapatan bunga saldonya di sisi kredit 250, dan potongan penjualan saldonya di sisi debit 1 juta. Kemudian neraca saldo 49 juta di sisi debit dan di sisi kredit 79 juta, 50, 35.200 dan 28.250. Kemudian utang gaji saldonya di sisi kredit 1.500.000. Kemudian penjualan saldonya di sisi kredit 11.750 dan 15.200. Kemudian retro penjualan saldonya di sisi debit 1 juta. Kemudian pembelian saldonya sisi debit 32.500 dan 61.250. Kemudian potongan pembelian saldonya di sisi kredit 30.000. Kemudian retur pembelian saldonya di sisi kredit 500.000, beban gaji saldonya di sisi debit 1.500.000. Kemudian beban telisa saldonya di sisi debit 500.000. Kemudian piutang bunga saldonya di sisi debit 250, pendapatan bunga saldonya di sisi kredit 250 dan potongan penjualan saldonya di sisi debit 1 juta. Kemudian neraca saldo 49 juta di sisi debit dan di sisi kredit 79 juta. Saya di sini akan mempresentasikan kasus yang kelima, yaitu yang pertama membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Jurnal penyesuaian, beban penjualan di debit 1.600.000, beban administrasi dan umum di debit 800.000, persediaan supplies atau kantor di kredit 2.400.000, beban penjualan di debit 3.500.000, beban administrasi dan umum di debit 3.500.000, akumulasi penyusutan bangunan di kredit 7 juta, beban penjualan di debit 850, beban administrasi dan utama 850, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1.700.000, pendapatan diterima di muka di debit 2 juta, penjualan di kredit 2 juta, beban penjualan di debit 1.400.000, utang gaji 1.400.000 di kredit, beban bunga 900 di debit, utang gaji 1.400 di kredit,
beban bunga 900 di debit, utang bunga 900 di debit. Harga pokok penjualan 163.300 di debit, persediaan barang dagang awal 82.300 di kredit, pembelian 81 juta di kredit, persediaan barang dagang atau akhir 86 juta di debit, retur pembelian 3.750 di debit, potongan pembelian 1.800 di debit. Harga pokok penjualan kredit di kredit 91.550. Kemudian ada neraca saldo. Neraca saldo disesuaikan nomor akun 11, nama akun kas di debit 8.310, piutang usaha 14.390, persediaan barang dagang atau persediaan supplies 86 juta, perlengkapan di debit 1.700.000, bangunan akumulasi penyusutan di debit 140 juta, bangunan di kredit 30 juta, peralatan akumulasi penyusutan di debit 17.500, peralatan di kredit 9.200, utang usaha di kredit 16.380, utang gaji di kredit 1.400.000, utang bunga pendapatan diterima kredit di kredit 900, di muka di kredit 3.300.000, utang wesel 79 juta di kredit, modal abadi 860 juta di kredit, proyek abadi 6 juta di debit, penjualan di kredit 145 juta, potongan penjualan di debit 4.290, retur penjualan di debit 4.100, pembelian kosong, retur pembelian kosong, potongan pembelian kosong, beban penjualan 21.710 di debit, umum 14.390 di debit, beban bunga 900 di debit, harga pokok penjualan 71.750 di debit, total jumlahnya 391.040. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca. Laporan laba rugi per 30 November 2005. Pendapatan dari penjualan ada penjualan 145 juta, retur penjualan 4.290, potongan penjualan 4.100. Penjualan bersih menjadi 136.610. Harga pokok penjualannya 71.750. Laba kotornya 64.860. Beban ada beban penjualan 21.710, beban administrasi dan umum 14.310, beban bunganya 900, total beban menjadi 37 juta. Laba bersih sebelum pajaknya 27.860. Laporan laba ditahan per 30 November 2005, modal abadinya 105.860, laba bersih sebelum pajak 27.860 dikurangi menjadi 133.720, proyek abadinya 6 juta. Modal abadi akhir 127.720. Kemudian ada neraca per 30 November 2005. Aset lancar kas 8.310, piutang usaha 14.390, persediaan supplies atau perlengkapan 1.700.000, persediaan barang dagang 86 juta, jumlah aset lancar menjadi 110.400, aset tetap peralatan 17.500, bangunan 140 juta, akumulasi penyusutan peralatan 9.200, akumulasi penyusutan bangunan 30 juta, ditotalkan menjadi 39.200, jumlah aset tetapnya 118.300, jumlah aset menjadi 228.700. Kewajiban jangka pendek ada utang usaha 16.380, utang gaji 1.400.000, utang bunga Rp900.000,
pendapatan diterima di muka 3.300.000, ditotalkan jumlah kewajiban menjadi 21.950.000. Kewajiban jangka panjang, utang wesel 79 juta, kewajiban lain-lain jumlahnya menjadi 100.980.000. Ekuitas modal abadi 127.720 dijumlahkan menjadi 127.720. Jumlah kewajiban dan ekuitas menjadi 228.700. Yang ketiga ada jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Yang pertama, jurnal penutup per 30 November 2005, tanggal 31 Desember, penjualan di debit 145 juta, ikhtisar laba rugi di kredit 145 juta. Kemudian ada ikhtisar laba rugi di debit 117.140, potongan penjualan di kredit 4.290, harga pokok penjualan 71.750 di kredit, retur penjualan 4.100 di kredit, beban penjualan 21.710 di kredit, beban administrasi dan umum 14.390 di kredit, beban bunga 900.000 di kredit, modal abadi 27.860, ikhtisar laba rugi di kredit 27.860. Kemudian modal abadi di debit 6 juta, pref abadi di kredit 6 juta, penutupan pref ke akun modal kosong, jumlahnya menjadi 296 juta. Kemudian ada neraca saldo penutup per 30 November 2005. Nama akun kas di debit 8.310, piutang usaha di debit 14.310, persediaan barang dagang 86 juta di debit, persediaan supplies atau perlengkapan 1.700 di debit, bangunan 140 juta di debit, akumulasi penyusutan bangunan di kredit 30 juta, peralatan di debit 17.500, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 9.200, utang usaha di kredit 16.380, utang gaji di kredit 1.400.000, utang bunga di kredit Rp900.000, pendapatan diterima di muka di kredit 3.300.000, utang wesel di kredit 79 juta, modal abadi 127.720 di kredit, pref abadi kosong, ikhtisar laba rugi kosong, dijumlahkan menjadi 267.900. Kemudian yang keempat, jurnal balik. Jurnal pembalik ada utang gaji 1.400.000, beban penjualan 1.400.000, utang bunga 900.000, beban bunga 900.000. Sekian, terima kasih.